dari Dr. Yuli Varianti, MPH, selaku PLT Dirjen Nakes Kementerian Kesehatan Indonesia. Beliau akan menyampaikan pendapat atau perspektif dari sisi distribusi setelah tadi kita mendengarkan dari perspektif produksi. Selamat pagi, Dr. Yuli. Pagi, siap, dok. Selamat Ya, pagi, Dr. dokter Yuli. Niko, siap. Tapi Dr. Yuli, kami persilakan untuk share screen dalam 10 sampai 15 menit ke depan untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Dok. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatan karena tadi harus mewakili Pak Menteri dulu di acara Patelki ya. Tadi saya sudah mendengar dari Pak Menteri, kemudian saya pas Pak Propus kemudian kelewat ya, Pak Prof. Ratna. Dan kami sini dari pemerintah ya, khususnya Kementerian Kesehatan, isu ini barangkali diskusi ini sangat sekali ya, khususnya bagi saya sepaham dengan Prof. Ratna, bagi anak-anak muda, khususnya generasi penerus ke depan yang akan menjalani ini. Ya, kami juga ingin meminta pendapat dari adik-adik semua ya, yang nanti akan meneruskan ya dan apa-apa yang menjadi kebijakan-kebijakan di depan. Nah, sekarang ini judulnya bagus ya, membangun masa depan kesehatan Indonesia dengan peluang dan tantangan pembukaan 300 fakultas kedokteran. Nah, kalau kita lihat tadi Pak Menteri juga sudah menjelaskan ya, next aja, Mas. Next aja. Betul sekali. Kalau kita lihat ini saat ini memang masih kekurangan dokter dan dokter spesialis. Kalau kita lihat WHO, benar kata Prof. Ratna, kalau WHO itu 1:1000 untuk dokter. Dokter spesialis itu 0,28 dibanding dengan 1000. Posisi saat ini, ketersediaan ini dengan rasio existing tidak sampai 1, yaitu 0,57 banding 1000, itu ada 161.901. Dan ketersediaan untuk dokter spesialis itu 51.320. Nah, untuk kita lihat, kalau kekurangan dari dokter, kalau perhitungan yang ada, per standar yang ada, itu adalah 119.703 dan dokter spesialis itu 27.529. Nah, kalau tadi kita lihat beberapa perbandingan dari kita lihat negara-negara lain dengan jumlah penduduk Indonesia ya yang 281 juta jiwa. Kita lihat perbandingan rasio dokter spesialis Indonesia yang di bawah rata-rata rasio dokter spesialis di negara lain. Apalagi kalau lihat kita daerah yang timur ya, yang bagian timur, khususnya daerah terpencil perbatasan kepulauan. Di situ tidak di situ saja sebenarnya lokasi yang ada di antara. Contoh di Jawa Barat daerah Sukabumi tidak terlalu jauh. Itu masih banyak kurang dokter dan termasuk spesialisnya, termasuk tenaga kesehatannya. Nah, ini perbandingan kalau kita lihat per spesialis. Coba dilihat Indonesia dengan negara Australia, Amerika, sama dengan Inggris. Nah, kalau kita lihat 8 dari 11 negara ASEAN masih dalam kondisi di bawah, memang rata-rata 1:1000 penduduk. Indonesia masuk di 3 terendah. Betul sekali, saya mention apa yang dikatakan Prof. Ratna, bahwa semua itu tergantung dari kebutuhan dari negara tersebut. Tapi kalau kita lihat perbandingan jumlah populasi penduduk dengan yang ada saat ini tenaga medis khususnya, oke kalau kita bicara tenaga medis, tenaga kesehatan itu overall banyak. Oleh karena itu, nah saat ini Kementerian Kesehatan itu telah menghitung sebenarnya berapa sih sebutuhnya dokter di Indonesia gitu ya. Sebenarnya berapa sih butuhnya spesialis di Indonesia yang saat ini kita sudah mempunyai data secara lengkap ya. Barangkali Ari bisa paparkan sedikit ya mekanisme perencanaan kita. Yang kemudian kita concern benar sekali berapa yang sebenarnya oke itu 119.700
703 kekurangan. Tapi betul nggak setiap kebutuhan itu apa namanya? Kalau kita lihat next next setelahnya, next sebelum next lanjut. Nah, kalau kita lihat ini sebaran 161.900 dokter umum yang terregistrasi di Indonesia. Dokter tersentral paling banyak ada di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta. Itu Jawa Barat 24.830, Jawa Timur 18, dan lain-lain. Nah, yang sudah surplus, kita bisa lihat bagaimana perbandingan antara daerah Jawa dengan daerah Tengah dan Timur. Ya, lanjut ke bawah. Ini sebarannya. Ini sebaran ini kita semua punya. Nah, kalau kita lihat tadi per provinsi, kita bisa lihat lagi 36 provinsi di Indonesia, karena Papua baru pemekaran ya, Papua baru pemekaran. Jadi kita ambil Papuanya. Jadi 36 provinsi yang mengalami kekurangan dokter itu baru 4 yang surplus. Artinya adalah terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan demand-nya. Itu DKI, Jogja, Bali, dan Sulawesi Utara. Nah, ini kebutuhan ini kita hitung bersama yang tadi, bahwa kita hitung kebutuhan perencanaan berdasarkan basis kewilayahan. Ya. Kewilayahan itu basisnya nanti terkait dengan penduduk. Kemudian kita hitung terkait dengan burden of disease dari satu daerah gitu. Sehingga kita tahu nih sebenarnya satu daerah itu problem terbanyak itu penyakit apa gitu loh. Problem yang itu jadi kita memang sesuai dengan kebutuhan. Oh, mana yang diprioritaskan terlebih dahulu gitu loh. Nah, ini semua perhitungan tenaga, perencanaannya, dan kebutuhan sesuai dengan yang tadi. Kewilayahan, basis disease, penyakit, itu kita sudah punya semua. Dan ini dihitung bersama-sama oleh pakar, bersama-sama dengan kolegium, dan bersama-sama dengan uh, apa perhimpunan. Itu ya. Jadi kita lihat baik kebutuhan terutama sesuai dengannya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, berarti artinya adalah nanti sebelum itu, sebelum ke sana. Next sebelum Mas balik lagi. Nah, artinya adalah yang tadi tantangan, apakah memang kita membutuhkan yang tadi 300 FK ya Mas Niko tadi Pak. Apakah kita masih butuh itu? Tadi pertanyaannya ke Pak Menteri kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dua hal yang kita harus lakukan saat ini, yaitu FK-FK yang ada, terus terang sekali, itu kita lihat banyak sekali yang saat ini 4 provinsi terpenuhi DKI, Jogja, Bali, dan Sulut. Artinya adalah pembukaan FK baru itu harus memenuhi persyaratan dan diprioritaskan untuk daerah apabila itu memang diperlukan, gitu loh. Diperlukannya yang tadi berdasarkan prioritas ada di mana, dan kemudian dilihat juga pengampu dari FK-FK sebelumnya. Pertama, barangkali penambahan kuota juga diperlukan untuk FK yang udah stabil, gitu loh. Nah, untuk FK juga perlu dievaluasi, Mas Niko, karena kita lihat sekarang banyaknya retaker-retaker yang dihasilkan oleh lulusan-lulusan baru ini. Barangkali dari satu institusi, itu kalau kita lihat lulusannya, ada retaker sebesar 60%. Artinya apa yang salah di sini gitu loh. Jadi kita harus mengevaluasi dua sebelum kita membuka FK baru. Memang kita kurang, tapi strategi kita bisa tadi, bisa penambahan kuotanya bagi fakultas-fakultas ini. Bisa juga kita membuka FK, ya, membuka FK dengan kita lakukan standarisasi yang benar dan lain-lain, dan itu udah firm dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan ketiga, evaluasi dari lulusan dari FK-FK tersebut gitu loh.
Jadi inilah yang menjadi PR barangkali kemarin saat bertemu pun Pak Menteri Pendidikan Tinggi dengan Saintek dan Pak Menteri Kesehatan ini yang memang salah satu prioritas yang akan dilakukan. Lah, Lampetekes kemarin diberikan satu challenge yaitu untuk melihat dan melihat kembali fakultas yang memang dilihat reteker-reteker itu yang uh, lebih banyak ya dibanding lulusan yang lulus dari fakultas tersebut, tapi pas dilakukan ujian kompetensi, rupanya yang lulus itu hanya kecil dibandingkan yang tidak lulusnya. Seperti itu. Dan yang saat ini Mas Niko bisa tahu bahwa saat ini yang bekerja di barangkali di klinik-klinik itu sebagai pengganti-pengganti ya. Teman-teman yang uh, kasihan juga mereka sudah ini terus mereka harus menunggu UKOM lagi. Barangkali ada yang saat ini sedang mengeluh banyak keluhan kepada Kementerian Kesehatan. Dia sudah 8 sampai 10 kali tidak lulus dari UKOM. Nah, ini yang perlu kita lakukan evaluasi juga gitu ya. Jadi pendirian FK diharapkan juga nanti dapat melakukan itu apa pemerataan dari distribusi tenaga kesehatan gitu. Nah, lanjut. Nah, kalau kita bicara tadi tantangan strategi, sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan kita? Pada saat ini, Kementerian Kesehatan ini dari tantangan terkait dengan tiga hal ya, termasuk retensi. Retensi daerah-daerah yang paling timur, daerah terpencil, pedalaman, kepulauan, itu banyak sekali retensinya. Nah, ini yang menjadi PR kita saat ini, gitu ya. Nah, ada kita lihat kalau tantangan 441 puskesmas masih tanpa dokter. Masih diperlukan sekitar 3.390 dokter di puskesmas sesuai dengan standar. Dapat 119 yang tadi. 55% terpusat senternya adalah di Pulau Jawa. Terdapat 4 provinsi yang memang belum memiliki fakultas kedokteran. Tapi ini kita bisa lihat kembali. Oleh karena itu, dengan adanya tantangan ini, maka apa yang kita lakukan dalam sisi pengembangan karir, baik bukan dalam pengembangan, bagaimana mencetak SDM SDM kesehatan yang unggul dan kemudian bagaimana mengadakan dan bagaimana setelah dia lulus itu ditempatkan kemana, distribusinya seperti apa dan pengembangan karir ke depan gitu ya. Nah, untuk itu ada beberapa strategi yang setelah saat ini sedang berlangsung ya. Yang pertama, untuk yang FK memang kita memberikan rekomendasi bareng dengan Dikti ya, itu kita lakukan dalam pembukaan tapi tadi sesuai yang tadi kita harus melihat dulu gitu loh. Apakah kebutuhan itu? Nah, ini harus perlu satu assessment yang tepat dalam betulkah di sana butuh pendirian FK itu. Apakah hanya butuh di sana tuh ada pengampunya sebenarnya. Pengampunya bisa enggak dengan kuota sekian dia bisa mendapatkan lulusan terbaik, kapabel dan lain-lain. Itu yang perlu dilakukan juga. Yang kedua adalah dalam rangka spesialis pun saat ini dengan adanya barangkali kita melihat membuka lagi dan belajar dari benchmark negara lain barangkali ya kita lakukan yang namanya pendidikan berbasis spesialis berbasis hospital gitu ya yang tadi bahwa mereka nanti belajar bahwa spesialis itu justru nanti akan mengembangkan ilmunya justru mereka bekerja di satu rumah sakit tersebut kemudian mereka diberikan ilmu dan mereka diberikan finansial yang sesuai dengan tingkat leveling dari residensi tersebut gitu. Nah, kemarin ini menjadi isu saat bertemu dengan Pak Menteri bahwa dengan adanya university base dan hospital base dengan diberlakukan satu sistem. Nah, itu kalau kami kan posisinya pada saat ini memang bertanggung jawab untuk hospital base. Apabila ini mau menjadikan selalu, nah ini yang sedang didudukan dan mudah-mudahan ini menjadi adanya satu solusi terkait dengan standar dan lain-lain yang sama. Nah, yang kedua adalah memperbaiki bagaimana rasio dari dokter penduduk, ya, sesuai dengan penduduk. Yang tadi, apakah Pak Menteri tadi mengatakan bahwa adanya ikatan dokter dari ini yang dibiayai oleh pemerintah, ini sudah kita lakukan.
kita buka sebenarnya beasiswa ini kepada dokter, dokter gigi, bahkan spesialis itu memang kita utamakan untuk putra-putri DTPK gitu ya untuk saat ini. Nah, ini kita sudah kita kerannya ini sudah kita buka untuk tubel-tubel yang memang untuk salah satu memperbaiki supaya satu pengadaan dokter ini bisa karena terkendala dari finansial dan lain-lain, maka ini kita berikan. Yang kedua terkait dengan penyelenggaraan velo juga. Jadi saat ini kan banyak sekali ya kebutuhan-kebutuhan dari tadi sebenarnya. Pak Menteri katakan tadi di awal bahwa top uh, top down untuk kompetensi yang ada apabila contoh tidak adanya ortoped di satu daerah yang paling ujung gitu loh. Tapi ada bedah umum di sana, gitu kan? Kalau ada bedah umum boleh dong kita kompetensi itu diturunkan ke dokter tersebut gitu. Nah, dengan seperti ini, maka kita mau meningkatkan juga. Saat ini kan kematian terbanyak ada pada kardiologi di jantung, ya, stroke, cancer, kemudian satu lagi termasuk kematian uronefrologi ya, ginjal dan lain-lain. Nah, ini memang concern kita sedang melakukan bagaimana peningkatan jumlah velo, baik dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Contoh velo terkait dengan jantung intervensi misalnya. Kemudian terkait dengan ongkorat, onkologi radiasi, dan lain-lain seperti itu. Jadi ini yang sedang kita lakukan dan ini sudah berjalan ya baik di domestik maupun di luar negeri kita buka. Karena di domestik kita lihat komposisi antara dosen dengan peserta. Nah, kemudian kita masukkan dan kita optimalkan masuk ke dalam domestik. Apabila ini kurang, maka kita buka ke luar negeri. Itu sudah berlangsung, yaitu China, Jepang, kemudian beberapa negara yang melakukan, termasuk Jepang ya. Nah, ketiga, untuk meningkatkan akses dari layanan kesehatan, baik dengan penugasan khusus, pengabdian tenaga medis, tenaga kesehatan, dan juga kemudahan bagi yang tadi praktek warga negara Indonesia yang lulusan luar negeri gitu ya. Ini kita mendukung untuk ketersediaan dari tenaga kesehatan yang ada. Dan juga yang keempat terakhir itu adalah mendorong bagaimana perkembangan pendidikan kedokteran. Bagaimana dengan pelatihan-pelatihan yang harus dimungkinkan dengan peningkatan-peningkatan kompetensi untuk berkelanjutan. Jadi seperti itu terkait dengan tantangan dan saat ini apa yang sudah kita lakukan. Lanjut barangkali. Nah, kalau kita bicara terkait dengan memastikan kompetensi lulusan pendidikan dokter ini juga kita bekerja sama ya dengan Dikti kemudian dengan kolegium ya dan ini adalah SDM yang tadi sebenarnya yang telah dikatakan Prof. Ratna bagaimana SDM pengajar yang terstandar pemenuhan standar nasional karena pada saat ini kita lihat standar pendidikan itu berbeda-beda gitu loh. Jadi antara standar pendidikan yang ada di UI, UGM, dan lain-lain, nah itu bagaimana supaya menjadi standar nasional sebagai pendidikan kurikulum yang disepakati dan diikuti oleh seluruh pendidikan yang ada. Kemudian prosesnya, penjaminan mutu ini yang kita lihat. Bagaimana proses dari dia lulus, kapabel, jangan sampai setelah kita lihat bahwa lulusan tersebut justru pada saat kita lihat ujian kompetensinya lebih banyak yang tidak lulusnya dibandingkan yang lulusnya. Bagaimana mutu pada saat ada di fakultas tersebut, seperti itu. Nah, outputnya itu adalah uji kompetensi bagi peserta didik yang terstandar nasional. Nah, ini adalah satu tools atau mekanisme baik, tapi yang perlu dilakukan kembali kajian supaya tidak terlalu dan akhirnya, mohon maaf, dengan adanya seperti ini, adik-adik teman dokter mohon maaf ya, saya juga nggak tahu karena ada aduan ke kami bahwa dengan UKM PPD yang sangat sulit, kemudian lulusnya juga sangat sulit, akhirnya banyaknya try out di mana-mana yang juga akhirnya menguras udah
biayanya mahal sekolah, kemudian didukung lagi dengan dia harus membayar tryout supaya dia lulus UKOM gitu. Ada yang sampai saat ini aduan ke kami sampai mereka stres dan adanya mental health. Jadi ini yang barangkali perlu dipikirkan kolaborasi antara Dikti, Kementerian Kesehatan, barangkali ini yang perlu memang kita kaji ulang dan kemarin memang sudah dibahas ini ya Klampetekes dalam hal evaluasi untuk fakultas-fakultas yang memang melakukan yang tadi untuk meluluskan satu lulusan yang capable, berdaya saing dan kompeten ya seperti itu. Lanjut. Nah, barangkali satu lagi terkait dengan pengawasan kompetensi lulusan yang dilaksanakan sejak dalam masa pendidikan ini pun kita ambil dua ya, penjaminan mutu atau penjaminan mutu eksternal. Jadi mutu penjaminan penyelenggara pendidikan dan kemudian akreditasi dari lembaga ini. Juga jangan banyak lagi karena adanya misalnya orang sekarang jadi bukan mengejar peningkatan mutunya, jadi orang jadi pemburu SKP gitu. Dengan adanya ini yang kita juga akan melihat bahwa penyelenggara-penyelenggara dari peningkatan kompetensi itu juga harus capable, kita lakukan evaluasi dan lain-lain supaya yang tadi bukan sekedar teman-teman dari tenaga medis, tenaga kesehatan itu mengejar SKP-nya, tapi mengejar bagaimana mutu keberlanjutan itu terus berlangsung dan dipelihara selama 5 tahun untuk mengembangkan kompetensi dan kedepannya itu kan kalau kita sudah selesai, kemudian izin dan itu pengembangan kompetensi itu kita harus dijaga 5 tahun sekali bahwa perpanjangan dari surat izin praktek harus menggunakan satuan kredit profesi seperti itu. Oleh karena itu tadi saya mention sedikit bahwa sebenarnya kedudukan dari konsil tersebut yaitu Konsil Kesehatan Indonesia yang di mana di dalam tugas fungsi dari konsil tersebut dibantu oleh Kolegium Kesehatan Indonesia, di mana Kolegium Kesehatan Indonesia nanti akan mengkoordinasikan kolegium setiap disiplin ilmu yang ada di bawahnya. Dan sekali lagi bahwa Undang-Undang AA 17 2023 mengatakan bahwa kolegium yang sifatnya independen terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan gitu. Tugas, fungsi, dan kewenangan. Tapi block of regulatorinya itu diberikan gitu loh. Supaya diatur kenapa? Agar yang tadi tidak terjadi penutupan terkait dengan share kompetensi dan lain-lain. Itulah kenapa pemerintah hadir di sini dalam hal yang tadi membenahi khususnya pada saat kompetensi setiap disiplin ilmu, kemudian terkait dengan hal-hal apa namanya em, peningkatan kapasitas dari tenaga medis, tenaga kesehatan, kemudian dari kurikulum pendidikan, dan lain-lain. Nah, ini di sini termasuk majelis disiplin profesi. Dalam proses tugas fungsinya, dalam Konsil Kesehatan Indonesia, untuk perlindungan hukum bagi tenaga medis, tenaga kesehatan Indonesia, maka Konsil dibantu oleh Menteri membentuk majelis disiplin profesi untuk membantu konsil kesehatan untuk menjalankan dalam sisi bagaimana perlindungan hukum dari tenaga medis, tenaga kesehatan. Seperti itu. Jadi barangkali kembali lagi kita lihat lagi di dalam apa namanya Undang-Undang 17, PP 28 dan aturan turunan dan kemudian dalam hal penata laksanaan tata kelola yang tadi ini termasuk bagaimana apakah FK butuh dibangun 300 dan lain-lain. Nah, ini yang perlu. Memang kita masih kekurangan. Intinya adalah yang saat ini database ada kita masih kekurangan dokter gitu. Tapi bagaimana inovasi kita maju ke kita kekurangan dokter ada beberapa strategi-strategi yang memang kita harus hadapi. Dan ini dibutuhkan kolaborasi bersama seperti itu. Nah, jadi inilah pengawasan. Jadi terkait dengan UKOM ya yang telah dilakukan bahwa pengawasan itu juga harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, termasuk terkait dengan majelis disiplin profesi pada tatanan pelanggaran yang berperan memberikan sanksi dan pelanggaran disiplin apabila ada tenaga medis, tenaga kesehatan yang tidak mengikuti pada standar SOP yang ada seperti itu. Jadi barangkali Mas Niko dan teman-teman semua justru
Terus ini nanti persilakan ini adalah satu hal yang baik ya. Terima kasih dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran. Nah, justru input-input ini yang perlu kita dengarkan dari adik-adik semua. Jangan sampai yang tadi, ini kan ke depannya untuk generasi penerus ke depan seperti itu. Dan ini yang memang perlu perhatian dan apa saja yang menjadi, kalau kami sudah banyak ya ada yang melalui WA dan ini adalah salah satu forum dalam tatanan kita bagaimana menuju apa namanya eh, SDM unggul menuju Indonesia emas ya ke depan di 2030. Oleh karena itu kolaborasi, sinergi dari semua pihak ini dibutuhkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi